Mendokse. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk membahas paper usability dengan judul Usability Evaluation of Attainable User Interface and Serious Game for Identification of Cognitive Deficiencies in Preschool Children yang diterbitkan pada tahun 2020. Paper ini menjelaskan untuk mengevaluasi kegunaan dari interface dan serious game dari penurunan kognitif anak-anak prasekolah dari prototipe yang telah dibuat pada sebelumnya. Kelompok kami terdiri dari 12 orang. Yang pertama Muhammad Lukman dengan NIM 21821186, lalu Ahmad Wahyu dengan NIM 21821168, lalu Krishna Arimurti dengan NIM 21821182, lalu Imdad Gusti dengan NIM 21821200, lalu Muhammad Ihsan dengan NIM 21821185, lalu Zaidan Novian dengan NIM 21821178, lalu Yogi Hadi dengan NIM 21821181, lalu Wibisono dengan NIM 21821152, lalu Raka Elang dengan NIM 21821206, lalu Zen Fatul Bari dengan NIM 21821170, lalu Inelovenia dengan NIM 21821196, lalu Hunayfi Siska dengan NIM 21821152. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ihsan. Oke, di sini saya dan 3 rekan saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang ada di dalam paper. Oke, langsung saja. Rumusan masalah yang kami temukan dari paper tersebut adalah berkurangnya kemampuan membaca dan menulis pada anak prasekolah atau TK menjadi perhatian besar serta ancaman bagi masa depan. Dari rumusan masalah tersebut, muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kurangnya minat baca dan tulis pada anak? Yang kedua, apa strategi dan program yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan minat membaca dan menulis pada anak prasekolah? Dan yang ketiga adalah bagaimana pendekatan yang dapat digunakan untuk memotivasi anak-anak agar lebih aktif dalam membaca dan menulis serta mengembangkan keterampilan literasi mereka. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Jadi di dalam paper ini digunakan metode Wizard of Oz prototyping. Metode ini menciptakan ilusi produk dengan orang di balik layar atau dijalankan langsung oleh penguji untuk mendapatkan feedback yang cepat dari pengguna. Untuk responden dari paper ini yaitu pengujiannya dilakukan dengan 18 peserta, yaitu siswa taman kanak-kanak yang berusia antara 4 sampai 6 tahun. Untuk menguji kegunaannya hanya dibutuhkan 5 peserta. Dan dari pengujian tersebut ditemukan sekitar 80% masalah pada antarmuka atau user interface. Untuk hasil penelitian tersendiri terdapat 4 hasil. Untuk yang pertama, hasil dalam penelitian ini adalah berupa sebuah output permainan yang diharapkan mampu untuk merangsang indera, daya ingat, dan kreativitas pada anak-anak prasekolah. Pengukuran yang digunakan menggunakan sistem usability scale menghasilkan sampel 74/74 dan 90/47%, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa kisaran sistem dapat diterima. Oke, yang ketiga, menurut evaluasi kegunaan dengan kuesioner SAS atau System Usability Scale, prototipe ini memiliki kegunaan yang cukup baik karena dari faktor skor skala kegunaan sistem dari tiga rentang usia yaitu 4, 5, dan 6 tahun bisa menerima prototipe ini tanpa perbedaan skor yang signifikan secara statistik di antara kelompok usia tersebut gitu. Terus seperti yang disinggung Mas Wibi tadi pada metode penelitian tadi, ditemukan masalah terkait
kenyamanan user interface dan user experience pada platform pengetesan ini, yang dimana membuat pengetesan ini itu kurang optimal, baik dari sisi device dan sisi user atau pengguna. Dengan mengevaluasi antara muka pengguna dengan pemain serius, dan di mana peneliti ini bisa memperbandingkan alat pengukur yang berbeda secara khusus untuk anak-anak. Ya, berikutnya insight. Setelah mengamati jurnal ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dari pengujian prototipe ini, yaitu yang pertama, bug dari UI, yaitu responden kurang bisa memahami interface yang diberikan 80%, permasalahan UX karena kegagalan soal dan desain. Yang nomor 2, ketidakakuratan sistem pengujian, yaitu ketidaksamaan variabel tinggi dari webcam dan indera penglihatan anak yang dapat diatasi dengan penggunaan tripod atau kursi yang dapat disesuaikan ketinggiannya untuk mendapatkan variabel yang lebih akurat dari pengetesan. Maka setelah dilakukan perbaikan dari 2 faktor di atas, diharapkan hasil yang didapatkan kenyamanan dari pengguna anak. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.